Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari kehidupan kita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya pernah membaca tema sebuah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema itu berbunyi perpisahan yang membawa sukacita. Tema ini menarik karena perpisahan biasanya identik dengan kesedihan, dengan duka, karena perpisahan itu berarti kehilangan. Tidak ada lagi pertemuan dan perjumpaan yang mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Tetapi tema ini mengatakan hal yang berbeda. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang adalah perpisahan dengan murid-muridnya sesungguhnya adalah sebuah perpisahan yang mendatangkan sukacita. Karena sebagaimana yang kita baca di dalam ayat yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8, di mana pada saat itu Yesus berkata-kata kepada para muridnya tentang Sang Penghibur yang akan datang ketika ia, yaitu Yesus, harus meninggalkan murid-muridnya. Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi ia tidak meninggalkan mereka begitu saja. Ia mengatakan di dalam ayat 7 dan 8 ini bahwa ia memang harus pergi agar Sang Penghibur, Sang Penolong itu datang. Dan Sang Penghibur dan Sang Penolong itulah yang akan terus berkata-kata dan menginsafkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kemudian di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, Pentakosta, janji itu tergenapi. Dan kita sekarang sebagai pengikut-pengikut Tuhan seharusnya menyadari betul-betul bahwa hidup kita di dalam dunia ini mengikut Tuhan dan melayani Tuhan adalah hidup yang seharusnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong yang dijanjikan itu. Karena sesungguhnya Roh Kudus itulah yang akan terus berkata-kata di dalam hati kita, dalam hidup kita, mengarahkan kita ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, menolong, menguatkan kita ketika ada berbagai-bagai pergumulan dan tantangan hidup yang harus kita hadapi, memberi kita hikmat, kemampuan untuk mengambil keputusan ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang mendatangkan kebingungan, membuat kita harus mengambil keputusan. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita akan segala kelemahan kita, mengingatkan kita akan rentannya hidup kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup dalam dunia ini yang bisa menyeret kita, yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita betul-betul harus menempatkan hidup kita di bawah kuasa dan kendali Roh Kudus. Kita harus terus membuka hati kita dan mengasah kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing kehidupan kita, agar hidup kita tidak menyimpang, agar hidup kita tidak berbelok ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
marilah kita membuka hati kita untuk bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita membuka telinga kita dan membuka hati kita untuk selalu peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh senantiasa menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami hati, telinga, hidup yang peka terhadap suara Roh Kudus yang menuntun dan membimbing setiap langkah-langkah kehidupan kami. Berikan juga ya Tuhan kami kerelaan hati untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dan selamat menikmati suara yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan kita.